mentari yang bersinar, membawa cahaya bagi generasi nanti. Kami adalah calon penggerak bangsa, dengan cinta dan semangat yang menyala. Assalamualaikum Pak Tri, apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam Pak Robi. Alhamdulillah sehat Pak Robi. Oke, baik. Hari ini Bapak melakukan coaching kalau nggak salah ya. Betul Pak Robi. Kebetulan saya nanti akan menjadi supervisor atau mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Bapak dengan si coach ya. Tapi sebelum Bapak memulai percakapan coaching dengan coach, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian ini Pak. Agar Bapak tahu saja ya, nanti pada saat percakapan coaching Bapak harus memiliki prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya Bapak juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Terus dalam melakukan percakapan coaching, nanti Bapak jangan lupa menerapkan alur cerita, yaitu menetapkan tujuan percakapan, lalu identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Bapak, sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oke. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Ya begini Pak Robi, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini ada dua Pak Robi. Oke ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Yang kedua itu menanyakan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, jadi ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi coaching tadi yang ingin Bapak kembangkan tersebut, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Iya, dalam proses coaching nanti kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif agar saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi coach saya agar dia bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Oke. Nah Bapak, pertanyaan terakhir lagi Pak, yang terakhir ini perihal indikator ketercapaian nih Pak dari percakapan coaching nanti. Kira-kira tolok ukurnya Pak, bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Baik Pak Redi, dalam coaching nanti indikator keberhasilan yang ingin saya tuju ini yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kedua, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya itu Pak Robi. Oke Pak, jadi indikator keberhasilannya nanti Bapak dapat menerapkan alur cerita dalam percakapan coaching Ya. Dan yang kedua itu coach dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak ya. Baik Bapak, hanya itu yang saya tanyakan. Semoga Bapak dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ide-ide dari coach untuk memecahkan masalahnya. Setelah ini silakan Bapak melakukan percakapan coaching dengan coach. Semoga proses coachingnya berjalan lancar dan indikator yang diharapkan tercapai. Amin ya Pak ya. Amin Pak. Silakan. Ya siap. Ya selamat pagi Bu Happy. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hari ini. Kita ngobrol nggak lama-lama ya, mungkin sekitar 10 menitan lah. Sebelum kita mulai nih, saya ingin mengetahui tujuan Ibu dalam sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Ibu capai atau apa yang menjadi fokus utama nih yang ingin kita bahas hari ini Bu? Baik, terima kasih Bapak.
Saya berharap di pertemuan kita hari ini, saya ingin mencari solusi Bapak tentang anak yang sering datang terlambat. Seperti itu Bapak. Baik Ibu, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mencari solusi bersama agar anak Ibu ini bisa lebih disiplin ya, dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Apakah itu Iya, sesuai dengan harapan Ibu? iya benar sekali Bapak. Oke, sebelum kita membahas solusi, mari nih kita identifikasi dulu penyebab anak Ibu sering terlambat. Apa yang Ibu perhatikan dari kebiasaan anak Ibu saat pagi hari, Ibu? Saya lihat dia itu kalau bangun pagi susah sekali. Kemudian anak saya itu Pak sering terburu-buru. Oh, jadi kebiasaan terburu-buru itu sebelum tampaknya menjadi salah satu penyebabnya ya, Bu. Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi itu, Bu? Kayaknya ya Pak ya, kalau saya lihat dia itu bermain handphone sangat lupa sekali akan waktu. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin dari sini kita sudah mengidentifikasi ya beberapa faktor. Tadi ya penggunaan ponsel dan sering terburu-buru. Oke, sekarang mari kita pikirkan ini bersama solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Menurut Ibu itu apa langkah-langkah yang bisa kita ambil, Bu? Langkah yang pertama itu seperti ya Bapak ya, membatasi dia dalam penggunaan ponsel, dia bisa membatasi waktunya seperti itu. Yang kedua, membuat jadwal tidur seperti itu agar lebih cepat tidur Bapak, tidak larut malam. Bagus sekali, Bu. Pembatasan waktu ponsel dan pengaturan waktu tidur ya bisa menjadi langkah awal yang baik. Bagaimana dengan rutinitas pagi hari? Apakah ada yang bisa diubah? Ada sih Pak, rutinitas paginya supaya dia itu lebih awal saja seperti itu dan tidak tergesa-gesa dengan dia kan dengan kita mengatur waktu tidurnya supaya dia bangun lebih awal, lebih pagi seperti itu Bapak. Ya, sangat baik Ibu. Jadi rencana aksi kita adalah menetapkan batas waktu penggunaan ponsel. Pertama tadi kan mengatur jam tidur lebih awal dan mempersiapkan perlengkapan di sekolah di malam hari. Apakah ini bisa dilakukan mulai minggu depan, Ibu? Sangat bisa sekali Bapak. Oke, sekarang siapa nih yang akan bertanggung jawab untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik? Bagaimana Ibu Happy akan memastikan bahwa perubahan ini diterapkan, Ibu? Ya, ini yang bisa membantu saya itu neneknya Bapak. Oh, baik Ibu. Jadi Ibu dan nenek nenek ini dalam memantau perubahan ini ya, Bu. Saya percaya dengan langkah-langkah ini kita bisa melihat perbaikan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang nih setelah sudah menyusun rencana ini, Bu? Perasaan saya sangat lega Bapak karena saya sudah mendapatkan solusinya. Oke. Saya yakin Ibu bisa melakukannya ke depannya. Kita akan bertemu lagi ya dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat perkembangannya, Ibu ya. Siap Bapak. Oke. Mungkin pertemuan kita kali ini kita tutup ya, Bu ya. Salam dan bahagia, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih juga Bapak. Salam bahagia. Oke, baik Bapak Tri, tadi sudah melaksanakan proses coaching ya.
Iya Pak. Tadi saya sudah mengamati Bapak melakukannya bersama dengan Koci. Ada beberapa hal yang sudah saya catat. Namun sebelum saya menyampaikan catatan hasil pengamatan saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan yang Bapak anggap menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Ya Pak, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Pak. Oke. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya Pak. Di catatan saya Bapak sudah menerapkan prinsip coaching kemitraan ya. Terbukti ketika ngobrol dengan Koci Bapak terlihat setara, tidak ada perbedaan baik kedudukan jabatan atau lembaga tempat mengajar. Kemudian Bapak juga sudah melakukan proses kreatif, terbukti Bapak melakukan percakapan dua arah dengan Koci dan memicu proses berpikir Koci untuk menggali kreativitas Koci untuk menemukan ide-ide baru dalam memecahkan masalahnya. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari Koci. Dan Bapak juga sudah menunjukkan kompetensi inti yang ingin dikembangkan sesuai dengan percakapan di pra-supervisi tadi Pak, yaitu mengharapkan ada dua ya tadi ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting, Bapak juga sudah dapat menerapkan alur cerita dalam percakapan tadi, yaitu ada tujuan percakapan, kemudian ada identifikasi masalah situasinya, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi secara umum hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang sudah Bapak lakukan dengan saya lihat sangat baik ya Pak ya, dan sesuai dengan standar yang kita rujuk luar biasa Bapak ini. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya Pak? Ya baik Pak Rebi, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah kehadiran penuh atau presence. Di mana saat memulai tadi Koci merasa ada sedikit unek-unek yang ingin disampaikan. Seharusnya saya menggunakan teknik stop untuk mengambil jeda dulu agar beliau itu lebih rileks Pak dalam mengemukakan masalah yang dihadapinya. Jadi kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak untuk dikembangkan ke depannya Pak ya. Betul. Dan saya berharap agar teknik ini dapat segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, dan tidak hanya potensi ini, juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika melakukan pelayanan coaching ya Pak ya, terhadap mitra atau coachingnya. Dan saya juga berharap agar proses ini dapat menjadi bekal untuk Bapak ketika melakukan coaching, selalu berpegang teguh dan sesuai dengan paradigma coaching, yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka, dan ingin tahu ya, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan, serta tetap mengikuti alur cerita dalam melakukan coaching. Oke Bapak, terima kasih Bapak, semoga sukses ya ke depannya dan berdampak pada sekolah Bapak. Saya akhiri proses supervisi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rebi. Untuk masa depan kami terus berkarya.